Siti Suryadi, Sylvester Desnaria A. Hadir, Pak. Sueb Sugiyarti. Hadir, ya. Pak. Sumartoyo hadir. Hadir. Titi Sulistiowati. Hadir, Bapak. Yeni Sukrawati. Hadir, Pak. Terakhir adalah Dar'an. Terima kasih. Hadir semua berarti kalian adalah siswa-siswa yang baik karena sudah hadir tepat waktu. Mari sebelum kita memulai pelajaran kali ini, membahas materi saat ini, kita berdoa dulu sebagai insan yang beragama dan berpancasilais. Kepada Mas Jar'an, silakan dipimpin doa. Izinkan saya memimpin doa ini kepada yang beragama Muslim, yang bukan beragama Muslim silakan menyesuaikan. Bismillah. Amin. Selesai, Pak. Terima kasih Mas Jar'an telah memimpin doa pada pagi hari ini. Para siswa, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelumnya, tahukah anak-anak pernah ke Pitur, karena di kabupaten kita itu ada peninggalan yaitu di Dieng. Banyak sekali di sana. Candi Dieng. Pernah tidak ya? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Saya pernah, Pak. Cuma lewat aja, Pak. Belum. Saya belum, Pak. Karena memang banyak peninggalan pada abad ke-7 sampai abad ke-11, banyak sekali peninggalan-peninggalan yang tentunya bercorak Hindu. Kalau Budanya kebetulan karena berada di daerah Jawa Tengah bagian utara sehingga memang itu. Yaitu, maka untuk itu ada beberapa hal para siswa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu adalah tentang menganalisis sejarah agama Hindu dan Buddha, kemudian menganalisis teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk mengkaji dua hal yang nanti akan dikembangkan menjadi tiga hal karena adanya lokal Indonesia itu adalah tentang masuknya Hindu-Buddha, mari kita lihat video terlebih dahulu mengawali kegiatan. Mohon izin karena videonya adalah lama, maka tidak kita tampilkan sebentar. Nah, setelah anak-anak melihat video tadi, maka Pak Guru sudah menyediakan lembar kerja. Untuk lembar kerja ini kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok itu sudah Pak Guru tentunya beritahu di WhatsApp grup kelas kita. Diingatkan kembali untuk lembar kerja kelompok 1, yaitu adalah ada Ratnawati, Siti Suryadi, kemudian Sylvester Desna, area A. Kelompok 2. Maaf, sebentar, Pak Purwono bisa open cam? Open cam? Dibuka. Kameranya, Pak Pu. Kameranya Sinyal dibuka. Sudah nggih? Buka nggih? Belum. Belum. Mukanya enggak tampak, Pak. Mukanya enggak. Sekarang udah, sekarang. Ya. Untuk lembar kerjanya kebetulan sudah kita bagi lewat WhatsApp grup, Bro. Kelompok 1 ada dari Ratnawati sampai dengan Sylvester, kelompok 2 dari Sueb sampai dengan Sumartoyo,
kemudian kelompok 3 dari Vivi sampai dengan Zar'an. Untuk itu silakan buka terlebih dahulu lembar kerja kalian masing-masing yang ada di tentunya adalah sudah di grup kita. Silakan Bapak beri waktu 4 menit untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Silakan. Baik, Pak. Siap, Pak. Baik, Pak Pur. Ya, Pak Guru. Siapa? Ya, dikerjakan semuanya. Nanti siapa yang tentunya tidak melakukan pembahasan akan ketahuan, sehingga semuanya bekerja sama untuk membahas materi yang ada dalam lembar kerja kalian. Silakan, 4 menit masih berjalan. Boleh bertanya, Pak? Ada yang tidak dimengerti? Oh iya, boleh, silahkan. Yang nomor 1 itu gimana maksudnya ya, Pak? Nomor 1 itu adalah kalau di grup kita disebutkan tentang menganalisis tentang lahirnya agama Hindu dan Buddha, sehingga silakan dianalisis pastinya nantinya bagaimana dijelaskan dan seperti apa agama Hindu dan demikian juga dengan Buddha. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Berapa menit lagi, Pak, waktunya? 2 menit. Nah, 2 menit ya, 2 menit masih cukup untuk melakukan pembahasan. Sudah ada yang selesai? Kelompok kami belum, Pak. Ya. Zar'an tak mau kerja, Pak. Ya. Kelompok saya juga belum, Pak. 2 lagi, Pak. 2 soal lagi. Ya. Ya, Mas Zar'an, kerjakan ya bersama dengan kelompoknya. Nanti adalah dengan Yeni dan Vivi. Tadi kan sudah ditayangkan video tentang lahir Hindu Buddha, teori masuknya Hindu Buddha, sampai dengan bagaimana kan Hindu Buddha itu bisa masuk ke Indonesia dengan mudah. Tadi kan sudah ditayangkan di video beserta penjelasannya. Sudah semuanya selesai? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Kalian memang siswa-siswa yang hebat, siswa-siswa yang unggul, bisa mengerjakan lembar kerja kelompok dengan tepat waktu. Para siswa sekalian, setelah kalian lihat video, kemudian berdiskusi bagaimana tentang satu adalah lahirnya agama Hindu Buddha, kemudian juga teori-teori masuknya Hindu Buddha dan Hindu Buddha masuk ke Indonesia dengan mudahnya. Untuk itu mencoba setelah dikerjakan nanti satu kelompok, satu orang mewakili melaporkan tentang hasil kerja dari kelompoknya.
Kita memulai dari yang pertama, ada Ratnawati, ada Siti Suryati, ada Mas Desna. Coba dipaparkan hasil diskusi kalian tadi tentang analisis lahirnya agama Hindu dan Buddha. Silakan salah satu dari 3 orang itu, 1 orang mewakili melaporkan. Ketuanya, ayo. Sidi, ketua, maju. Oke, terima kasih Pak Guru. Jadi saya akan mewakili dari kelompok 1. Kami ada Bu Ratna sama Ratna dan teman saya lagi Silver ya. Oke, jadi setelah kami mengamati gambar dan melihat video, di situ kami dapat merangkum bahwa agama Hindu dan Buddha ini, yang pertama agama Hindu ya, agama Hindu ini masuk ke Indonesia, memang itu melalui jalan yang panjang ya. Nah, kita sejarah agama Hindu dulu. Sejarah agama Hindu ini merupakan bangsa pendatang ya, yang ke India ya, dari bagian tengah ya, itu Asia Tengahnya, negara pecahan Uni Soviet. Kemudian Arya bangsa ini datang ke India ya. Di India sendiri sudah ada suku bangsa mereka asli ya, Dravida ya. Kemudian ya karena bangsa Arya ini nggak mau gitu disamakan dengan bangsa Dravida, maka bangsa Arya ini ya membuat sesuatu namanya kebudayaan Hindu ya. Di situ dia membuat suatu namanya sistem kasta ya. Seperti yang kita kenal di Indonesia juga ada, itu terutama di Bali ya. Ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, Sudra ya. Nah, itu tujuannya mereka memisahkan orang Arya dan orang Dravida. Kemudian kalau Buddha ini sebenarnya dibawa oleh salah seorang anak raja ya, Siddhartha Gautama ya. Dia melakukan pertapahan, dia mendapat pencerahan ya di bawah pohon Bodh Gaya. Nah, jadi Siddhartha ini ya melihat bahwa setelah dia meninggalkan kemewahan di istana, dia lihat ya di luar sana jauh dari yang seperti dia rasakan ya di istana. Jadi dia melakukan pertapahan, kemudian dia ya membuat suatu istilahnya ajaran-ajaran yang baru, terutama tidak ada lagi pembagian status sosial atau kasta ya di dalam agama Buddha. Mungkin itu saja Pak Guru, Pak Purwono, pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya dengan bagus sekali. Dan nanti kalau ada masukan dan yang adalah setelah semuanya ke depan. Kelompok 2 silakan. Yaitu dari Sueb, Sugiyati, Sumartoyo. Itu yang kedua tentang teori-teori masuknya, menganalisis teori-teori masuknya agama Hindu Buddha. Silakan. Baik Pak Pur, saya dari kelompok 2 mewakili untuk menjelaskan tentang teori-teori masuk dan berkembangnya Hindu Buddha ke Nusantara atau ke Indonesia. Yang pertama ada teori Brahma. Teori Brahma adalah mengemukakan bahwa Hindu Buddha dibawa oleh orang-orang berkasta Brahma atau dari golongan pendeta. Yang kedua adalah teori Ksatria. Teori Ksatria adalah teori yang mengemukakan tentang Hindu dan Buddha dibawa oleh golongan raja dan bangsawan ke Indonesia. Yang ketiga adalah teori Waisya. Teori Waisya adalah teori yang mengemukakan bahwa Hindu Buddha berkembang di Indonesia dibawa oleh para pedagang. Yang selanjutnya adalah teori arus balik. Teori arus balik adalah teori yang mengemukakan bahwa orang Nusantara atau orang Indonesia sendiri pergi ke tempat lain atau ke India atau ke Cina
untuk mempelajari peradaban atau agama mereka, terus ketika kembali ke kampung halaman mereka menyiarkan agama di kampung halamannya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 juga. Terima kasih. Kelompok 2 sudah sangat bagus juga memaparkan analisisnya, yaitu adalah tentang teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Maka yang terakhir adalah kelompok 3. Ada Vivi, ada Yeni, ada Jaran. Silakan untuk salah satu memaparkan. Waktunya ya, tolong waktunya. Assalamualaikum Pak, saya perwakilan dari kelompok 3. Yang saya dapatkan dari video yang Bapak paparkan beserta media lainnya, analisis dari kelompok kami menarik sebuah kesimpulan dari 5 teori yang Bapak kemukakan itu. Kami beranggapan bahwa teori Brahmana lah yang lebih menyebarkan masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara atau ke Indonesia. Sekian dari kelompok 3, Pak. Ya. Silakan. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok 3 juga. Terima kasih semuanya telah memaparkan dengan video, dengan pengetahuan kalian. Sangat bagus sekali dan ternyata kalian adalah memang siswa-siswa yang cerdas. Untuk itu mari kita bersama-sama coba ada yang bisa menyimpulkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Salah satu silakan untuk bisa memberikan suatu simpulan. Kan mungkin Sugiyarti atau mungkin Jesna, itu siapa, silakan. Yang lain aja Pak, yang lain Ya, dulu saya aja. Pak. Ya, silakan Sugiyarti. Kesimpulan saya berdasarkan analisis masuknya Hindu Buddha, kalau menurut saya teori Brahmana lah yang tepat sebagai teori yang pas untuk masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, itu simpulan dari salah satunya adalah Sugiyarti, teman kalian. Yang kemudian kalau simpulan Hindu Buddha itu adalah tentang analisis dari Hindu Buddha, bagaimana dengan Hindu Buddha, agama dari Tuhan atau agama samawi? Samawi apa agama bahasa mudah biasa kita sebut agama dari manusia sendiri apa dari Tuhan Yang Maha Esa? Hindu Buddha. Silakan disimpulkan. Mungkin Yeni mau menyimpulkan tentang lahirnya Hindu Buddha. Kalau tadi Sugiyarti menyimpulkan tentang yaitu adalah teorinya. Iya, terima kasih Pak. Baik, saya akan mencoba menyimpulkannya. Menurut saya, kesimpulan diskusi kita mengenai sejarah Hindu Buddha, sebenarnya Hindu ini awalnya memang merupakan agama samawi, namun dalam perkembangannya ini lebih mengarah kepada kebudayaan Pak. Ini berasal dari India. Ini bagaimana bangsa Arya itu ingin memurnikan rasnya, begitu Pak. Kemudian untuk teori itu ada 5 yang seperti yang sudah disampaikan tadi, namun yang paling kuat itu adalah teori Brahma, di mana yang menyebarkan ajaran Hindu itu sesuai dengan kondisi mereka, yaitu bahwasanya Brahmana lah yang lebih mengetahui tentang Weda itu sendiri. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya sudah tersimpulkan dan itulah tentang bagaimana sejarah Hindu Buddha, kemudian teori-teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia sudah disimpulkan, maka silakan dicatat, jangan dilupakan untuk sebagai tentunya modal kita belajar ke materi berikutnya. Para siswa, minggu depan kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Untuk itu dibuka materinya untuk bisa kita pelajari
ditemui dalam debat. Demikian, terima kasih. Mari karena materi kita sudah selesai dan jamnya sudah selesai, kita tentunya adalah tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama bagi yang Islam dan beragama yang lain sesuai dengan agamanya. Kita bersama-sama membaca alhamdulillah. 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 Terima kasih. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.